Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Ini ada tahu ngapain sekarang? Sekarang kita ada kajian ya, ada kajian yang temanya tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya. Santri, anak-anak santri di SM yang mencintai Allah dan semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sore ini yaitu kajian, yaitu temanya, ada yang tahu nggak? Apa temanya? Kehidupan bahagia bersama ilmu. Ada yang tahu ilmu itu apa sih? Memang penting ya. Penting nggak ilmu? Kalau berilmu emang mau ngapain? Ubay mau ngapain kalau berilmu? Oh nggak tahu. Raja, penting nggak berilmu? Hah? Penting nggak? Oh, yang perempuan, saya nggak tahu nama-namanya nggak apa. Ada yang tahu nggak penting ilmu penting nggak? Penting. Terus mau ngapain kalau berilmu? Mau buat apa? Ilmunya mau buat apa? Ya? Tuh menggapai cita-cita katanya tuh. Kalau yang laki-laki kalau mau berilmu, kalau sudah berilmu mau ngapain? Hah? Ya, ilmu itu penting ya. Ilmu itu penting. Ya, tadi salah satunya untuk menggapai cita-cita. Emang cita-citanya apa? Tuh ditanya cita-citanya. Siapa? Siapa yang selalu menjawab? Apa dulu? Raja? Ali, cita-citanya apa Ali? Oh, nggak tahu. Ya. Wais, cita-citanya apa Wais? Oh, jadi tentara tuh Wais, cita-cita tentara. Nah, jadi tentara itu butuh namanya ilmu, harus tahu ilmu dulu, belajar dari kecil yang rajin, oke? Itu. Jadi pentingnya ilmu itu penting. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita anak-anak muslim ya yang beragama Islam wajib untuk menuntut ilmu, belajar. Karena ilmu itu sangat penting bagi kita, karena ilmu itu kan dibutuhkan setiap waktu, setiap saat. Ya. Setiap saat di kehidupan kita sehari-hari penting. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita butuh ilmu. Ya, butuh namanya ilmu. Bahkan diceritakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah ulama besar, salah satu ulama besar dalam mazhab ya. Itu beliau Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan, yaitu bahwasanya an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kata Imam Ahmad, manusia, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih butuh daripada makan dan minum. Ya. Kenapa?
li'anna at-ta'ami wasyarab yahtaju ilaihi fil yaumi maratan au marataini. Kata Imam Ahmad, dikarenakan makan dan minum ya itu dibutuhkan manusia dalam sehari itu paling sekali atau 2 kali. Kita makan sehari berapa kali? 3. Paling 3 kali ya kan? Sekali, 2 kali, 3 kali paling banyak. Debai berapa kali makan? 4 kali Bu, Debai 4 kali, masya Allah ya. Itu. Jadi manusia itu butuh terhadap makan dan minum itu paling sehari 3 kali paling banyak ya. Tapi kebutuhan terhadap ilmu dalam sehari itu sepanjang waktu, dari bangun tidur sampai tidur lagi butuh samanya ilmu. Bangun tidur kita apa dulu ngucapin doa bangun tidur. Nah ini ada yang tahu doa bangun tidur? Ada yang tahu? Perempuan, laki-laki? Ayo ngacung. Apa hadiah tuh? Ada hadiah nih. Udah ada hadiah tuh. Siapin. Ayo. Siapa? Depan aja, Pak. Depannya. Depannya. Ayo. Kisi-kisi. Alhamdulillah depannya. Ayo, tak udah tuh. Bukan. Ada yang tahu? Kalau nggak ada tahu berarti udah. Ya, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Begitu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang ahyana telah menghidupkan kita. Maksudnya dia membangunkan kita. Ya. Ba'dama amatana setelah kita tidur, kita amatana setelah Allah mematikan kita. Maksudnya mematikan itu menidurkan kita. Kenapa Allah menyebut di situ tidur dengan amata, mematikan? Karena namanya tidur itu saudaranya mati. Karena tidur itu saudaranya mati. Dari bangun tidur, setelah itu misalkan masuk WC. Nah, kan pasti kan biasanya kebelet ya kan? Biasanya mau buang air, kebelet. Mau ke WC ada doa lagi, ya kan? Ada doa, butuh ilmu lagi. Ada yang tahu doa mau masuk WC? Ayo, ngacung. Ini loh, ya hadiahnya bayar, ini hadiahnya udah dibagi kalau nggak ada yang bisa jawab mah. Mana, Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu? Yang perempuan? Ayo, silakan. Ada yang tahu nggak? Nggak, bukan kalau itu bukan alhamdulillah. Ya. Kalau nggak tahu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nah itu. Ada apa namanya? Ada doanya. Keluar WC ada doanya lagi. Ya. Dia tuh. Diapalin dipakai. Cuma nggak dipakai jadi begitu, Pak. Iya. Kalau doa keluar WC-nya apa, Reski? Ayo. Pendek kalau keluar WC mah doanya. Gufronaka. Ya, itu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pun ada. Ya, setiap aktivitas kita ada doanya, perlu ilmu. Kemudian ketika kita juga selain aktivitas juga bermuamalah. Muamalah itu artinya interaksi dengan manusia lain. Manusia lain. Ketika kita berinteraksi dengan yang lebih tua, maka ada caranya. Nah, itu butuh ilmu. Kita harus menghormati, ya. Tidak boleh menyakiti, ya. Tidak boleh kita kepada lebih tua tidak sopan, ya, tidak boleh. Kepada kedua orang tua kita juga, ya. Itu ada ilmunya, ada adabnya dalam Islam. Ya. Kepada orang tua kata Allah tidak boleh mengucap uf. Ya. Uf tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, atau kecerek gitu ya. Ya.
Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang tua tidak boleh, bahkan sedikit aja atau aja tidak boleh, apalagi yang lebih sampai bendak-bendak orang tua kita, apalagi ibu kita. Ya, itu lebih-lebih tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, itu adalah ada ilmunya. Ya, perlu ilmu berinteraksi pada orang lain. Kepada ibu kita, kenapa kita harus menghormati? Karena kata Allah bahwasanya orang tua kita, ibu kita itu mengandung kita wahnan ala wahnin, yaitu lemah di atas kelemahan. Ya. Ada yang tahu berapa bulan biasanya yang umumnya? 9 bulan. 9 bulan ibu kita mengandung kita dengan penuh kepayahan, kelemahan. Kemudian kita sakiti hatinya. Ya, walaupun dengan kata ya, suruh belajar marah, ya bahkan bukan lagi tapi udah marah. Maka ini durhaka. Kemudian ketika apalagi ketika disuruh beli ini dan itu, gak mau. Nah, itu merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Ya, itu interaksi kepada manusia, kepada sama kita misalkan. Ya, kita tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh mengejek, saling mengejek. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat pertama. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Al-Humazah ayat pertama. Wais, tahu nggak Al-Humazah? Apa? Baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Nah, ini ada hadiah buat Wais, kamu bisa jawab. Masya Allah, tuh. Berani dong. Berani. Masya Allah. Itu al-lumazah pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengejek dan mengumpat. Jadi ketika sesama kita tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling mengumpat dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Maaf, ada gangguan. Ya, tadi adab interaksi, ya. Ada interaksi itu ada ilmunya juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita aktivitas makan dan minum. Ya. Makan dan minum juga butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Kata Rasulullah ketika mengajarkan anak kecil yaitu makan, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ketika makan maka baca bismillah. Wakul biyaminika wakul mimma yalik. Kemudian makan itu dengan tangan kanan dan makan yang terdekat. Itu. Dan makan itu tidak boleh sambil berdiri, apalagi makan dan minum sambil jalan-jalan. Nah, itu adab dalam Islam dalam makan dan minum. Kemudian makan juga harus dengan tangan kanan. Kenapa? Karena kalau makan dengan tangan kiri itu sama dengan syaitan. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Wa idza sariba falyasrab biyaminihi. Dan apabila minum pun dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau yang makannya atau minumnya dengan tangan kiri, temennya Setan. saya nggak bilang. Ya, itu. Sedangkan kata Allah, inna syaitana aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan itulah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa? Karena syaitan itu kan menjerumuskan manusia supaya masuk neraka. Itu. Jadi kita harus menyelisih syaitan. Itu. Jadi dalam sehari-hari, dalam 24 jam kita butuh namanya ilmu. Itu pentingnya ilmu.
Maka ilmu di sini yang di dalam hadis thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim itu merupakan yang wajib adalah ilmu agama. Maksudnya di sini ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Makanya belajar di sini ya. Harus bisa baca Quran, makanya belajar baca Quran ya di sini. Seperti itu. Apakah tidak penting pelajaran-pelajaran duniawi seperti matematika, bahasa Indonesia? Ya. Itu juga penting ya, karena untuk kehidupan kita. Tapi apakah sampai wajib itu nanti pembahasannya beda lagi. Tapi kita fokuskan di sini adalah maksudnya adalah ilmu agama. Karena ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, pentingnya ilmu karena sepanjang hari 24 jam kita butuh namanya ilmu. Jadi untuk pelajaran adab nanti beda lagi, kita sedikit saja menyinggung. Kemudian pentingnya ilmu itu kenapa sih? Tadi karena wajib bagi kita ya, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu karena kita sebagai anak muslim. Yang kedua yaitu sebab kita bisa masuk surga. Jadi ilmu itu penting karena apa? Sebab kita masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini siapa yang mau masuk surga? Acung. Iya, semuanya kita ingin masuk surga. Maka salah satu menempuh agar kita bisa masuk surga yaitu menuntut ilmu, belajar. Jadi kalau disuruh belajar jangan males ya. Jangan marah-marah ya. Kalau orang tua kita menyuruh kita belajar itu tandanya sayang kepada kita, sayang. Supaya kita jadi anak pinter, supaya kita bisa masuk surga. Itu ibaratnya menuntut ilmu itu seperti kita sedang perjalanan ya, sedang perjalanan. Tujuan kita misalkan ke Jakarta ya, ke Jakarta. Kalau ke Jakarta berarti kita harus tahu jalannya, betul, harus tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalannya gimana nantinya? Iya, bisa kesasar, tersesat. Ya. Begitu pula ketika kita ingin masuk surga tapi nggak tahu jalannya, apa kita bisa masuk surga? Iya, bisa kesasar kemana-mana, tersesat, kesasar gitu kan. Makanya kita harus menuntut ilmu supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya tahu mana yang disyariatkan, mana tidak, seperti itu. Supaya kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, ya kan misalkan. Supaya kita tahu ketika Allah mewajibkan sholat, kita tahu bacaan sholat, belajar, ya. Kemudian wudunya, ya kan. Maka kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak meluangkan waktu, bagaimana kita bisa bisa masuk surga? Karena butuh perjalanan jauh, ya, perjalanan yang lama. Ya. Makanya kita harus bisa bagi waktu. Ada waktunya main. Tapi ketika waktunya belajar, disuruh belajar. Kita harus belajar nih. Maka harus belajar, jangan main terus ya. Seperti itu. Kemudian orang yang belajar, orang yang mengaji ya, itu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan para malaikat. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ya, yang berkumpul, ya, suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah,
yaitu masjid. Makanya selain ngaji di sini juga kalau bisa ngaji di masjid juga. Setelah dapat ilmu di sini ngaji di masjid, ngaji Quran ya. Yatluna kitab Allah, yang di sana mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, baca Quran. Wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian saling belajar Quran. Illa nazalat alaihimul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haqqatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka melainkan malaikat akan turun kepada mereka, dan juga ketenangan juga akan turun kepada mereka. Mereka juga akan dinaungi rahmat, kasih sayang, dan juga ya tadi dilengkapi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan. Allah akan menyebut-nyebut kita ketika kita berkumpul seperti ini, ya, mempelajari Al-Quran, ya, akan memuji kita seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya, kenapa pentingnya kita belajar menuntut ilmu, yaitu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jika Allah pahamkan kita terhadap agama, maka itu menunjukkan Allah inginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka niscaya Allah akan pahamkan padanya ilmu agama. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah akan pahamkan kita ke ilmu agama. Makanya ketika kita paham tentang Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, ya. Kemudian kita lancar baca Quran, maka itu menandakan Allah inginkan kebaikan kepada kita, ya. Makanya kita harus rajin belajar baca Quran supaya kita mendapat kebaikan dari Allah. Jika kita malas-malasan, nggak mau murojaah di rumah, nggak mau menghafal di rumahnya, tidak mau membaca Quran, ya. Ketika kita sudah belajar baca Quran, maka di rumah juga harus dibaca, ya. Harus dibaca. Ketika kita sudah menghafal di sini, maka harus kita murojaah supaya hafalannya tidak hilang. Kita sudah bisa baca Quran, di rumahnya dilancarkan. Dan bagaimanapun Al-Quran itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Berarti ketika kita baca Quran, Allah menginginkan kebaikan untuk kita sebagai gadis tadi. Bagaimana pula bahwasanya keutamaan baca Quran ini diceritakan oleh istri Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran, maka akan bersamanya para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi orang yang dia mahir membaca Quran, lancar baca Qurannya, maka baginya bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah, kita tahu bahwasanya malaikat itu makhluk yang mulia, makhluk yang selalu taat, makhluk yang dekat dengan Allah. Maka ketika kita belajar membaca Quran, kita terus ya latih ya, sampai lancar. Kemudian kita lancar baca Qurannya, kita amalkan di rumah membaca Quran, di masjid membaca Quran, maka kebaikan untuk kita yaitu tadi bersama para malaikat yang mulia.
dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Tahu nggak? Malaikat itu taat kepada Allah. Ada yang dia sama Allah disuruh ruku terus, tidak bangun sampai sekarang. Sujud terus, bertasbih terus, tidak pernah ngeyel. Malaikat itu beda sama kita, ya beda sama manusia. Kadang disuruh sholat susah, suruh ngaji susah. Itu. Tapi kalau malaikat itu suruh tasbih terus, ada yang ruku terus, sujud terus. Bahkan di atas langit sana itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Baitullah yang ada di Mekah. Tapi bedanya itu untuk para malaikat. Yang paling para malaikat itu mengelilingi terus dan tidak berhenti. Itu para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallazi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta fihi fa huwa alaihi syaqqa lahu ajrani. Dan apabila ya adapun orang yang membaca Al-Qur'an dan dia wayata'ta, yaitu yang terbata-bata, masih terbata-bata nih, ya, kita masih terbata-bata nih yang belajar, itu maka akan mendapatkan kebaikan juga, dia akan mendapatkan kebaikan juga, yaitu dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Qur'annya, yang kedua pahala belajar Al-Qur'annya. Itu. Jadi kita mau yang mana nih? Mau yang bersama malaikat atau yang dapat 2 pahala? Dapat 2 pahala. Yang enggak dong, kita harus yang dapat seperti yang bersama para malaikat yang pertama. Dapatkan kebaikan, seluruh kebaikan karena didoakan oleh malaikat. Ya. Ya. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah. Sedangkan kalau masih terbata-bata cuma dapat 2 pahala. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya kita harus terus optimis belajar. Setidaknya ketika kita masih belum bisa, terus belajar karena tetap mendapatkan pahala, ya. Tapi ingat, di rumahnya harus murojaah supaya nanti dapat pahala bersama malaikat. Maksudnya cuma seumur-umur sampai tua maksudnya dapatnya 2 pahala terus, nggak dapat bersama para malaikat, kan nggak mau kan? Nggak mau. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, belajar, itu menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tadi kita ditunjukkan 1 ilmu tentang Quran saja kita mendapatkan kebaikan yang banyak, apalagi yang lain. Belajar sholat, belajar adab, belajar banyak yang lain, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, ini sampai jam berapa? Yang selanjutnya, ilmu kenapa penting? Karena ilmu itu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Di sini ada yang mau warisan nggak? Ada. Warisan. Ya, setiap orang biasanya mau warisan tuh, warisan dapat uang banyak, ya kan? Ya. Kalau biasanya kalau warisan tuh berkaitan dengan harta, dapat. Ya. Tapi di sini ilmu ini adalah warisan para nabi. Ya. Kata Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwasanya ulama itu orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita berilmu itu mewarisi ilmunya para nabi, warisannya nabi, kita mendapat warisan. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Kata Nabi bahwasanya para nabi itu mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Nah, ini ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak? Dinar itu apa? Dirham itu apa? Ya, dinar dulu apa? Mata uang. Mata uang apa? Tahu nggak? Kurang tepat. Ada yang lain? Ayo. Ini nggak, dia masih banyak nih. Mata uang. Dari logam emas. Iya, kalau dinar
itu mata uang yaitu emas. Sedangkan dirham itu mata uang perak. Nah itu. Jadi para nabi itu tidak mewarisi kita dinar dan dirham. Gampangnya para nabi itu tidak mewarisi kita harta. Ya, tidak mewarisi kita harta. Walakin warasul ilma. Tapi mereka para nabi itu mereka mewarisi kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, bekal kita di dunia untuk menuju akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dibekali, diwarisi oleh para nabi yaitu dengan ilmu. Faman akhadahu ahdu bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka hakikatnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Kemudian kenapa ilmu itu penting? Yang sulit adalah ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Kata Nabi SAW, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Jika telah meninggal, jika seseorang manusia telah meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka akan terputus darinya amalnya kecuali 3, illa min salasin, yaitu min shadaqatin jariyatin, yaitu yang pertama sodako jariyah. Ketika sodako kita ke masjid, dibangun masjid, maka akan terus mengalir pahala kita. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tuh, berarti yang kedua ini apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini akan mengalir terus. Ubay misalkan belajar Quran nih Ubay, diamalkan sama Ubay, kemudian diajarkan terus ngalir, kemudian diajarkan lagi terus ngalir terus sampai mati. Makanya dikatakan ilmu itu yang menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta. Kalau harta, kita punya uang nih, kita punya uang banyak, harta banyak, maka kita harus menjaganya, harus punya berangkas dikunci, ya berangkas besi, ya kan, lemari besi dikunci. Sedangkan ilmu tambah banyak, tidak perlu kita menjaganya, malah ilmu itu akan menjaga kita. Menjaga apa? Menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat, menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya. Jadi ilmu itu akan terus mengalir, akan menjaga kita. Ini pentingnya ilmu. Kemudian yang selanjutnya, ilmu itu orang yang berilmu, ya, kita berilmu nih, Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT akan ditinggikan derajatnya. Ya, kita aja misalkan bedanya dalam ilmu dunia saja, misalkan orang yang misalkan, mohon maaf, misalkan orang yang nyari rongsokan misalkan, sama misalkan direktur perusahaan, itu yang disegani yang mana kira-kira? Iya, direktur. Itu dalam hal ilmu dunia baru, ya. Ilmu dunia itu berbeda, akan disegani, ya kan? Bahkan kalau di sini dalam ilmu agama, maka Allah akan meninggikan derajatnya, ya. Allah akan muliakan dia, ya. Mau nggak ditinggikan derajatnya oleh Allah? Iya, makanya
belajar, mau belajar. Ini, jadi ketika kita mau belajar, maka Allah akan bikin derajatnya berbeda. Ya. Makanya dijelaskan bahwasanya orang yang hafalannya banyak, dia hafal Qurannya banyak. Ketika dalam sholat, maka orang yang hafalannya banyak itu lebih berhak untuk mengimami. Hafalannya banyak, bacaannya bagus, maka itu yang paling utama. Ya. Jadi imam. Ya. Itu ya, di dunia seperti itu. Bahkan sholat harus yang berilmu, yang hafalannya banyak. Ya, seperti itu. Nih, yang laki-laki nanti jadi imam, ya hafalannya harus banyak, harus banyak. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan ilmu, ya keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mencari ilmu, yaitu segala sesuatu, ya, seluruh makhluk di langit dan di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha wa wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil khaira bahri liyusalluna ala muallimin nas. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, sampai semut di sarangnya dan ikan yang di lautan itu bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang berilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang dimaksud Allah bersolawat di sini itu Allah memuji, ya Allah memuji orang yang berilmu. Malaikat bersolawat maksudnya apa? Mendoakan kita semua. Mau nggak didoakan malaikat? Iya, makhluk yang tidak pernah punya salah, makhluk yang suci, makhluk yang dekat dengan Allah mendoakan kita. Kira-kira doanya bakalan ditolak apa bakalan dijabah oleh Allah? Bakalan dijabah, karena makhluk yang tidak punya dosa, yang taat kepada Allah, mendoakan kita, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu kita harus rajin belajar menuntut ilmu, ya, agar didoakan malaikat. Bahkan ternyata di sini sampai semut pun disarang dan ikan, ya, itu semuanya mendoakan kita semua yang sedang belajar menuntut ilmu. Nah itu, ya, mudah-mudahan sedang mendoakan kita. Itu ya. Jadi itu keutamaan ilmu. Ya jelas ya. Mungkin yang keutamaan ilmu segitu 8, ya, 7 ya. Kemudian apa saja sih yang diperlukan dalam menuntut ilmu? Nah ini ada nasihat penting yang diperlukan kita dalam menuntut ilmu. Ada nasihat penting dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i imam mazhab yang di Indonesia ini salah satunya, yaitu di Indonesia ini adalah penganut mazhab Syafi'i. Masya Allah, beliau ini kecerdasannya sangat cerdas, ya. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran dan sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitabnya yaitu Imam Malik, ya, kitabnya tebal, sudah hafal. Ketika itu Imam Syafi'i ini ingin ikut belajar di kajiannya Imam Malik. Sedangkan yang ikut kajian itu adalah orang-orang dewasa. Imam Malik waktu itu umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun. Akhirnya sama Imam Malik dites dulu. Jadi tes hafalannya. Tes hafalannya, kemudian dites hafalan kitab Al-Muwatta. Ternyata Masya Allah hafal. Akhirnya diperbolehkan ikut
kajiannya Imam Malik. Ya, Masya Allah. Sampai akhirnya sekarang jadi ulama besar yang dikenang sampai akhir zaman sampai sekarang. Mau nggak seperti Imam Syafi'i nanti? Mau. Iya, maka harus rajin belajar, rajin sholat. Betul. Ya. Imam Syafi'i menasihati kita tentang ilmu, yaitu kata beliau, akhi lan tanalul ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, ilmu tidak akan digapai kecuali menempuh 6 hal. Saunabbi'uka antafsiliha bayani. Kata beliau, aku akan paparkan padamu penjelasannya. Ada 6 hal. Apa aja? Yang pertama yang kita perlukan dalam menuntut ilmu itu zakaun, kecerdasan. Jadi yang diperlukan kita dalam menuntut ilmu itu pertama apa? Zakaun, kecerdasan, cerdas. Nah, kecerdasan ini ada 2. Ya. Ada yang kecerdasan apa? Bawaan lahir, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecerdasan pertama ini tidak bisa cerdas tiba-tiba pinter gitu, nggak bisa. Tetap harus belajar, harus terus menuntut ilmu. Ada yang dia itu karena cerdas bawaan lahir mungkin menghafal 1 ayat cuma sekali atau 2 kali. Kalau yang kurang bisa sampai 5 kali, 10 kali. Ya, kayak gitu. Jadi kalau yang cerdas bawaan ini harus bersyukur dan dia rajin belajarnya agar karunia Allah di kecerdasan itu tidak disia-siakan. Kecerdasan kita udah memiliki itu enggak? Sudah, kita miliki ya. Kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berpikir. Bagaimana di luar sana banyak juga yang mereka gangguan dalam berpikirnya, ya, gangguan dalam berpikirnya, dalam kejiwaannya. Maka kita bersyukur, kita bisa berpikir, kita memiliki kecerdasan, maka digunakanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan belajar dengan rajin. Itu. Yang kedua, kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan yang dilatih. Ya. Dia harus tekun. Ya, misalkan ternyata dia harus bisa bisa hafal itu harus diulang sampai 10 kali, ya lakuin aja kamu 10 kali. Ya rajin. Insya Allah bahkan orang yang rajin ya dalam belajarnya itu bisa mengalahkan orang yang punya kecerdasan bawaan. Bisa. Banyak contohnya. Ya. Jadi kita ingin pintar, kita punya kecerdasan, modal kecerdasan, maka kita harus dilanjutkan dengan rajin belajar. Itu. Kemudian bekal yang kedua untuk menuntut ilmu itu yaitu hirsun. Hirsun itu kalau bahasa terjemah bebasnya itu yaitu rakus, tidak pernah puas. Jadi kita harus punya rasa tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, terus belajar, nggak pernah berhenti, nggak pernah ngerasa kenyang. Hirsun itu. Hirsun itu jadi tidak pernah merasa kenyang. Mungkin kalau kita makan kuatnya paling sepiring 2 piring, serakus-rakusnya kita. Tapi kalau menurut ilmu, ketika di meja misalkan itu ilmu itu ibaratnya 1 meja, maka harusnya kita habiskan itu semuanya. Seperti itu. Itu yang kita harus punya, hirsun, rasa semangat, rasa tidak pernah puas dalam belajar. Itu bekal kita supaya kita sukses dalam menuntut ilmu, dalam kita belajar. Jangan sedikit-sedikit longkoro, udah aja lah. Aduh, udah nggak bisa, jangan. Ya, jangan seperti itu. Jangan udahlah nggak bisa, nyerah bukan. Ya, menuntut ilmu itu butuh hirs, butuh namanya pantang menyerahnya tadi, semangat, tidak pernah puas. Ya. Kalau sudah cukup, udahlah cukup, ya sudah dapat segitu, nggak sukses untuk ilmunya nantinya, ya harus apa tadi? Tidak pernah puas. Kemudian yang kedua, ya yang ketiga berarti bekal yang setelah hirs tadi, yaitu ijtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Jadi dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Kalau tadi tidak merasa puas terus
dapat baru satu ayat, terus sampai 10 ayat, terus sampai akhirnya satu Al-Quran 30 juz. Ya, dihafalkan. Kalau ini bersungguh-sungguh, jangan malas. Aduh, ini susah gitu. Atau gimana? Terus rajin. Berangkatnya rajin, ketika belajar di kelasnya pun rajin. Ya, ini adalah apa namanya tadi? Butuh bekal yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu bulghatun, butuh modal, biaya, butuh uang. Ya ke sini butuh uang, ya kan? Butuh beli misalkan pulpen, ya kan? Butuh buat beli bensin, ya kan? Setidaknya seperti itu. Butuh pengorbanan uang, ya kan? Seperti itu. Ya, ini yang keempat, ya. Kita untuk datang ke sini butuh baju, beli baju, ya kan? Itu. Jadi namanya untuk ilmu itu butuh modal. Yang kelima yaitu suhbatu ustazin, yaitu belajar bersama guru. Membersamai guru belajarnya. Ada gurunya. Jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri nanti nggak bisa atau tersesat belajarnya. Seperti itu. Butuh bimbingan guru. Ya, untuk sukses menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, tulu'ul zamanin, yaitu panjangnya waktu. Butuh meluangkan waktu. Namanya belajar itu tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Bahkan sampai akhir hayat harus belajar terus, butuh waktu. Ketika kita belajar baca Quran, apakah langsung bisa? Langsung Iqra 6 langsung bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, butuh waktu, proses. Iqra 1 dulu selesaikan sampai bisa. Selain bisa Iqra 1, Iqra 2 bisa, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5 sampai Iqra 6, ya kan? Butuh waktu nggak itu? Butuh waktu. Tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita sudah bicara Iqra Quran, ya kan? Belajar lagi Quran juga, butuh dilancarin sampai lancar, sampai bagus, diperbagus terus. Baca Qurannya terus, dibelajar terus, butuh waktu yang lama. Ini. Jadi ada berapa? Ada 6 supaya kita sukses dalam menuntut ilmu, supaya sukses dalam belajar. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun, ya tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Jadi udah selesai nih, Iqra 6 udah aja lah, Iqra 6 udah selesai, udah bisa, jangan terus. Kemudian ketiga istihadun, bersungguh-sungguh. Yang keempat modal, ya ada modal kesini. Kemudian kelima suhbatul ustadzin, yaitu bersama guru. Yang keenam butuh waktu yang lama, harus sabar betul-betul. Kemudian meluangkan waktu juga, ya harus meluangkan waktu. Waktunya belajar, jangan waktu belajar main terus. Waktunya datang ke sini malah main terus. Waktunya di rumah harusnya murojaah malah main terus. Nah, itu berarti tidak meluangkan waktu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi namanya belajar butuh yang 6 ini. Kayak gitu. Ya, mungkin insyaallah kita lanjutkan masalah ilmu ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, cukupkan. Ya, mungkin ada pertanyaan, kuis. Yang bisa angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan. Tadi disebutkan bahwasanya makan dan minum itu harus pakai tangan kanan. Kenapa harus pakai tangan kanan? Ada yang ngacung yang bisa? Alasannya? Itu. Karena kalau makannya tangan kiri temennya setan. Iya betul. Karena kalau makan dan minum pakai tangan kiri temennya setan. Ya, kayak gitu. Nah ini hadirnya. Tadi kan apa namanya? Menuntut ilmu itu kan penting ya, penting.
Kenapa apa namanya tadi? Kenapa ilmu itu penting? Coba sebutkan minimal dua. Ya, alasannya. Ya jangan tricky lagi yang lain. Yang perempuan ganti. Ada yang bisa sebutkan? Pak sebutkan namanya Pak kata Om Baik. Alasan kenapa ilmu itu penting? Baik cita-cita. Pak, baju Pak. Saya Pak. Saya Ali. Ali. Membimbing kita untuk ke jalan yang benar. dan agar tidak tersesat. Sesat. Ada? Saya Langit. Afik ya katanya mau jawab. Ayo jawab coba, nggak apa-apa. Sama Ali juga enggak sama Ali. Yang keras. Khusus santri ya. Santri. Oh, lu santri. Ayo. Yang keras. Yang pertama, Tidak tersesat. ya benar. Yang kedua, boleh. saya kapal. Ada Pak, saya punya lagi Pak. Yang keras. Iya, jalan untuk menuju surga. Ya. Boleh. Ya, ini hadiahnya. Kita ya. Terus lagi banyak ya. Jangan angkat. Jangan angkat. Iya. Tadi kan apa namanya? Jalan enggak sesat. Tadi kan ada nasihat dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu itu perlu bekal dan juga bimbingan ya. Coba sebutkan, mungkin akan ada 6 hal, sampai bisa sebutkan. Ya boleh, silakan. Yang keras Intan. Gadanya Pak. Boleh Pak. Saya Ali je Pak. Raja Devira. Devira sok, boleh. Kemik dah. Yang keras. 1. Modal. Terus 2. Ada yang inget gak? Apa? Saya, Pak. Wahyu. Saya Pak. Dari yang pertama urut, coba urut. Saya Pak. Ali je Pak. Ali coba. 1 apa butuhnya? Ingatnya kok cuman modal doang ya? Yang dari yang pertama. Kecerdasan yang bermanfaat. Nah iya betul, kecerdasan boleh, nggak apa-apa. 1, jadi tadi ada apa? 1 butuh, menurut ilmu itu butuh kecerdasan. Kemudian yang kedua ada yang tahu? Ayo. Modal. Yang kedua belum, yang kedua dulu. Apa Pak? Tidak pernah puas. Saya Pak. Ayo Debay, ayo Ali apa Ali? Iya, tidak pernah puas. Hirsun, tidak pernah puas dalam ilmu itu, harus terus menurut ilmu.
Nih. Yang ketiga. Yang ketiga, ada yang tahu? Sama guru. Apa? Alangit Pak. Sama guru Pak. Belum, nanti. Ketiga dulu, yang ketiga. Apa? Al-istihadun, bersungguh-sungguh. Tadi siapa jawab nih? Nih. Wahyu. Yang kelima. Ayo. Iya, keempat ya benar ya. Keempat dulu ya. Ya, butuh modal ya, betul. Nih. Yang kelima sekarang baru. Yang kelima apa? Fokus. Tadi udah. Yang kedua itu sih. Apa yang perempuan? Pak Raja di Pak. Apa raja? Langit. Ilmu bermanfaat. Panah Pak. Panah nggak tahu. Alia, yang keras Alia. Apa? Iya betul. Butun guru, belajar dari guru. Dan ini hadirnya bisa tapi ada saya susu. Iya, 5 bersama guru bener. Yang kalau keenam Belajar dengan sungguh-sungguh. tulu'ul zaman, butuh waktu yang panjang itu ya. Selesailah hadiahnya habis. Ini susunya buat saya nanti lagi. Ya. Ya cukup. Insya Allah kita nanti mungkin bulan depan ada lagi mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi. Ya. Dan yang paling penting, ilmu kita ini akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Karena tujuan manusia yang paling penting ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman juhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia itu orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki yaitu ketika dihindarkan, dijauhkan dari api neraka Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Itu. Jadi tujuan kita untuk ilmu yang paling penting itulah itu. Ya, agar tahu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.